Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat siang, Tanpa Sofi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Information System atau Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan video presentasi yang mana ini menjelaskan tentang analisis dan juga rencana implementasi teknologi pada bisnis PT Eco Drive, yang mana ini akan menjadi solusi yang efisien dan juga efektif terhadap PT tersebut ketika nanti akhirnya menjalankan implementasi teknologi ini. Oke. Untuk latar belakang yang pertama, yaitu untuk latar belakang yang pertama itu adalah era digital, yang mana kita mengetahui pada masa sekarang ini transformasi teknologi itu merupakan faktor kunci keberhasilan bisnis, terutama bisnis di sektor logistik, yang mana bisnis Eco Deliver ini merupakan bisnis jasa logistik antar barang yang beroperasi lintas kabupaten, lintas kecamatan, dan juga ya skala udah nasional gitu. Nah, maka dari itu dengan ada masuknya di era digital ini, sektor logistik itu memerlukan transformasi, transformasi terutama di teknologi gitu. Untuk selanjutnya yaitu teknologi modern. Ini juga membelatar belakangi kasus ini karena IoT dan juga CRM itu menawarkan efisiensi operasional dan juga pengalaman pelanggan yang lebih baik. Dalam penerapan teknologi ini dapat memberikan dampak yang positif baik itu kepada konsumen maupun juga kepada uh, pelaku dari bisnis ini, seperti itu. Dengan penerapan teknologi modern dapat memberikan efisiensi terhadap bisnis terutama di sektor logistik ini. Yang selanjutnya yaitu perubahan perilaku konsumen, yang mana dengan uh, penggunaan teknologi modern tadi ini akan membuat konsumen semakin mengutamakan kecepatan dan juga efisiensi dan juga keberlanjutan. Maka dari itu dengan penerapan teknologi dan juga penggunaan teknologi yang tepat terhadap bisnis itu akan membuatkan perubahan perilaku uh, pelanggan, yang mana pelanggan akan memilih untuk pengefisien dan keberlanjutan dalam sektor logistik ini terutama. Oke, untuk profil Eco Deliver ini, untuk visinya itu menjadikan perusahaan pengiriman barang yang paling ramah lingkungan dan efisien di Indonesia. Misinya mengurangi jejak karbon dalam aktivitas logistik. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi untuk efisiensi operasional. Yang selanjutnya memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik. Oke, dalam analisis SWOT-nya ini kita ada beberapa dalam stretch-nya itu atau kekuatannya itu ada armada kendaraan listrik yang ramah lingkungan, yang mana ini merupakan kekuatan utama dari Eco Deliver ini karena ini merupakan terobosan baru yang masih minim minim banget di sektor-sektor logistik lainnya, dan ini merupakan kekuatan yang sangat kuat dari Eco Deliver ini. Yang selanjutnya fokus pada teknologi yang sudah kita ketahui juga dengan penggunaan atau penerapan penggunaan bus atau penggunaan angkutan armada yang menggunakan listrik itu pastinya dia akan lebih terfokus terhadap teknologi. Selanjutnya penerimaan positif pelanggan dengan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan tadi ini akan menyebabkan pelanggan lebih respect, pelanggan lebih suka dengan produk kita. Yang selanjutnya ada opportunity, yaitu peluang, yang mana hal ini pastinya dapat kita maksimalkan, dapat kita realisasikan dengan maksimal, yang pastinya itu dengan bantuan pemerintah. Karena dengan dukungan pemerintah ini akan membuat realisasi dukungan ini bukan hanya berbentuk dalam
materi, tetapi juga bisa sosialisasi yang mana ini memberikan exposure juga kepada kita dan juga orang-orang lebih tertarik dengan eco delivery ini. Yang selanjutnya itu adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan kita memberikan peningkatan kepada masyarakat, pasti nanti masyarakat akan lebih tertarik kepada eco delivery ini. Selanjutnya itu potensi kolaborasi dengan UMKM. Dengan penggunaan eco delivery ini juga akan menjadikan potensi untuk UMKM lebih bisa berkolaborasi dengan kita, dikarenakan ini juga sangat ramah juga gitu. Yang selanjutnya ada uh, awareness atau biaya investasi awal yang tinggi, dikarenakan memang ini harus menggunakan armada yang baru karena penggunaan uh, barang operasionalnya itu memang barang-barang yang masih susah juga untuk dicari. Maka dari itu ini merupakan mm, kelemahan dari eco delivery ini yang membuat biaya investasi awal itu yang tinggi dan juga kapasitas operasional yang terbatas karena memang armada dari eco delivery ini belum terlalu banyak. Untuk ancamannya itu, threats-nya itu ada persaingan yang ketat pastinya di sektor bisnis logistik juga sudah memiliki banyak kompetitor, itu akan membuat persaingan yang ketat dan juga ini uh, ketergantungan infrastruktur pada pengisian daya dan risiko keamanan data. Untuk identifikasi masalahnya itu, hmm, yang, yang pertama itu ada optimisasi rute, yang mana kurangnya integrasi data lalu lintas secara real time yang menyebabkan optimasi rute yang memakan waktu. Karena kita mengetahui bahwasanya terkadang rute-rute yang kita lewatin itu kita tidak mengetahui medan tempurnya seperti apa dalam secara real time-nya seperti apa. Nah, maka dari itu merupakan masalah juga bagi eco delivery ini. Yang selanjutnya itu adalah monitoring armada karena keterbatasan dalam monitor armada dan pengemudi secara langsung karena pastinya kan dengan pastinya juga di bisnis logistik ini kita juga kesulitan dalam memonitor seluruh armada karena pastinya kondisi dari armada-armada ini nggak bisa selalu berbarengan. Nah, saya itu manajemen pelanggan, yaitu kurangnya sistem manajemen pelanggan yang terintegrasi untuk meningkatkan retensi pelanggan. Nah, solusi yang diberikan yaitu IoT untuk manajemen armada. Nah, ini diberikan untuk memberikan pemantauan armada secara real time dan juga optimisasi rute, pemeliharaan preventif dan juga pelacakan pengiriman. Dengan ini, kita mengetahui posisi armada-armada itu di mana secara real time dan juga kita bisa memaksimalkan rute sesuai dengan rute yang memang paling uh, paling bagus dan paling lancar untuk kita lalui. Yang selanjutnya itu CRM untuk manajemen pelanggan, yaitu penyimpanan data yang terpusat nanti dan personalisasi layanan dan program loyalitas pelanggan yang akan kita berikan kepada pelanggan-pelanggan kita. Yang selanjutnya itu ada integrasi sistem yang mana ini akan menghubungkan IoT dan juga CRM untuk analisis data komprehensif dan pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Oke, dampak solusi dan keuntungan dari tadi dari yang tadi itu lebih kurang itu 20% terhadap pengurangan waktu yang mana ini akan memberikan dampak yang optimal kepada armada-armada kita untuk memaksimalkan sampainya barang-barang tersebut kepada pelanggan. Ini akan memberikan pengurangan waktu pengiriman melalui rute yang optimal. Yang selanjutnya ada penurunan perbaikan yang mana uh, penurunan frekuensi perbaikan darurat kendaraan karena barang-barang yang di sini memang dengan penggunaan listrik yang ramah lingkungan seperti itu. Dan juga itu akan menurunkan frekuensi perbaikan darurat kendaraan. Yang selanjutnya itu ada uh, 25% dalam peningkatan pendapatan karena kita uh, akan mendapatkan ini secara per tahun dari peningkatan loyalitas pelanggan. Oke, untuk analisis finansialnya, ini kita investasi awal itu di kisaran 95 juta untuk IoT dan juga CRM. Penghematan dan pendapatan tambahan 2 miliar di tahun pertama. Keuntungan bersih tahun pertama itu ada di 1,5 miliar. Untuk ROI-nya itu ada di angka
110,5%. Ini proyeksi ini dapat menunjukkan pertumbuhan keuntungan yang stabil mencapai di 1,75 miliar pada tahun kelima. Oke, pada tahapan implementasi teknologi ini kita akan membuat yang pastinya perencanaan yang mana kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan dan penentuan vendor. Kita akan mencari dulu vendor yang mana yang rasanya cocok ya, uh, margin keuntungannya akan memberikan keuntungan banyak kepada kita dikarenakan harganya yang relatif lebih murah. Maka dari itu kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu untuk kebutuhan dari kita sendiri perlu armada yang segede apa, armada yang kecil, besar atau sedang. Nah, setelah itu kita pastinya akan menentukan vendor yang cocok dengan kita. Yang selanjutnya itu ada pengadaan, yaitu pembelian dan instalasi perangkat IoT dan juga CRM itu. Setelah kita menemukan vendor, akhirnya kita mendapatkan ramadan, pasti kita akan membeli perangkat teknologi tersebut untuk kita pasangkan ke armada kita. Yang selanjutnya itu workshop, pelatihan, yaitu workshop dan juga staf operasional dan tim pemasaran. Dalam pelatihan ini kita pastinya akan memberikan pemahaman kepada manajemen karyawan kita agar mereka bisa memaksimalkan teknologi yang sudah kita berikan. Karena kita mengetahui juga ketika nanti karyawan-karyawannya atau supir-supir ini telah bekerja bersama kita dan mereka tidak bisa mengoptimalkan sumber daya barang yang sudah kita berikan, nah otomatis nanti tidak akan maksimal outputnya. Yang selanjutnya ada monitoring dan juga evaluasi, yaitu kita selalu meninjau bagi karyawan kita yang mendapatkan kendala, baik itu dari karyawan dan juga pelanggan, kendala apa yang selama perjalanannya Eco Deliver ini kita akan memonitoring dan evaluasi, dan ini akan setelah kita evaluasi, kita akan memberikan langkah strategis agar hal-hal yang terjadi di sebelumnya itu dapat kita minimalisir atau bahkan kita hilangkan seperti itu. Oke, untuk kesimpulannya, implementasi IoT dan juga CRM di Eco Deliver ini akan memberikan dampak signifikan pada efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan juga peningkatan keuntungan. Solusi solusi ini mendukung visi perusahaan untuk menjadi pelopor dalam bisnis logistik ramah lingkungan di Indonesia. Oke, juga ini kesimpulannya dapat kita ambil kesimpulan, EcoDeliver ini dapat memberikan efisiensi operasional. Hmm, Dengan penggunaan IoT dan juga CRM yang maksimal, efisiensi operasional itu dapat diwujudkan gitu. Dan juga ada pengalaman pelanggan yang pastinya kita akan memberikan program loyalty program kepada pelanggan-pelanggan kita yang akhirnya mereka akan terus menggunakan jasa kita. Dan juga ini keberlanjutan mendukung visi ramah lingkungan oleh perusahaan dan juga pastinya kita memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Mungkin cukup presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.